Halo teman-teman, hari ini kita akan mereview pelajaran yang minggu lalu nih. Nah, teman-teman masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Nah, kita coba lihat dulu ya di slide berikutnya. Nah, kemarin kita ada belajar mengenai uang atau qian. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai 4 jenis uang koin yang ada di Taiwan nih. Yang pertama ada yi kuai. Yang kedua ada wu kuai. Yang ketiga ada 10块. Dan yang terakhir ada 50块. Nah, teman-teman boleh ikut baca di rumah. 一块5块10块50块。Nah, juga ada uang kertas nih. Nah, uang kertas itu ada 5 jenis kalau di Taiwan ya. Yang pertama ada ipai. Ipai. Nah, ipai itu biasanya diikuti dengan kata yuan atau kuai, terserah. Tapi biasanya lebih ke yuan. Kuai juga bisa sih. Tapi ya, yang pertama itu ada ipai. Yang kedua itu ada liang pai. Nah, perhatikan di sini jadi liang pai. Kalau nada 3 ketemu dengan nada 3, supaya mempermudah untuk pembacaan, kita mengganti kata nada ketiga yang pertama itu kita ganti dengan nada kedua. Jadi liang pai. Sama juga dengan yang 500 pai. Dan yang keempat itu ada 一千. Dan yang terakhir ada 2000. Nah, teman-teman boleh ikut baca yuk dari yang awal sampai yang akhir. Nah, yang pertama ada ipai. Ipai. Yang kedua, liang pai. Yang ketiga, pai. Yang keempat, 一千. Yang terakhir ada 2000. Nah, kita coba lihat liansi dulu. Kita latihan dikit ya. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 4, kira-kira apa nih jawabannya? Teman-teman masih ingat nggak? Teman-teman boleh jawab dulu di rumah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, lalu yang keempat. Nah, yang keempat ini agak susah karena kita belum sampai di sana. Teman-teman boleh tebak-tebak dulu. Kalau misalnya jawabannya nggak pasti, mari kita buka jawabannya sekarang. Nah, yang pertama ada 9050. Teman-teman boleh ikut baca ya. 9050. Nah, kalau di tengah-tengahnya ada 0 atau di tengah-tengahnya ada nomor 1, angka 1, itu harus disebutin nih. Jadi misalnya kayak nomor 1 itu ada 0 kan di tengahnya. Jadi 9050. Nah, yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 ada 319. Nah, itu i-nya ada 1 ya. Jadi 319. Nah, kita lihat kembali yang nomor 2. Nomor 2 itu ada 7610. Nah, sekali lagi di sini juga ada disebutin nomor satunya i-nya. Dan yang nomor 4 itu 7. Jadi puluhan ribu itu kita pakai kata wan. Jadi di sini ada 72387. Nah, kita ulang baca dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Teman-teman ikut baca di rumah nih. 9050. 9050. Jadi 9050. Nah, yang kedua itu ada, teman-teman ikut baca, 7610. Sekali lagi, 7610. Yang artinya adalah 7610.
Jadi 1, 10 itu harus diucapin satunya. Walaupun cuma 610 ya. Yang ketiga itu ada 319. Sekali lagi, 319. Nah, 319 itu 300, pai itu kan ratus. 19 itu 1 tambah 19. Jadi 319 itu 319. Nah, yang terakhir nomor 4 ada 72387. Teman-teman ikut baca sekali lagi. 72387. Nah, di sini ada 70.000, 2.387. Jadi itu dalam bahasa Indonesia walaupun tidak disebutin kita langsung bilang 72.000 ya. Tapi ini di Mandarin itu harus disebutin puluhan ribunya, ribuannya, ratusannya, dan puluhannya. Nah, kita lihat. Setelah kita punya uang nih, kita pasti pengen belik ya. Di sini ada kata mae. Mae itu artinya belik. Nah, kita mau belik-belik nih. Kira-kira biasanya tempat belik-belik itu ada apa aja nih? Yang paling sering kita lihat dan sebagai mahasiswa di sini ya, kita paling sering belik-belik barang di mana nih? Nah, yang pertama itu ada, ini apa nih namanya dalam bahasa Indonesia itu supermarket ya. Nah, supermarket dalam bahasa Mandarin itu 超市. Teman-teman boleh ikut baca 超市. Sekali lagi, 超市. Nah, itu supermarket. Nah, selain di supermarket, kita biasanya juga ada tempat lain nih yang namanya minimarket atau kayak misalnya kita bilang Alfamart gitu-gitu. Kita panggilnya sebagai 便利商店. 便利商店. Nah, 便利itu artinya kayak convenient ya, praktis mudah. Jadi Shangtian itu toko. Jadi kayak minimarket itu tempat yang paling praktis nih. Jadi kita bilangnya 便利商店. Nah, yang ketiga di sini ada yang paling sering nih. Kalau di Indo kayaknya masih jarang, tapi kalau misalnya di sini di Taiwan itu sangat banyak yang namanya 夜市. 夜市, teman-teman boleh ikut baca 夜市. Nah, di sini di gambar ada tulisan nih, 夜市 itu night market atau pasar malam. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya pasar malam nggak selalu ada ya. Paling seringnya kayak kalau misalnya ada acara itu baru ada, oh pasar malam dibuka gitu-gitu. Nah, kalau di Taiwan itu agak beda, pasar malamnya itu buka tiap hari. Nah, itu namanya 夜市. Nah, terus kita akan balik lagi nih ke pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kan kita ada belajar tentang kouwei ya, kouwei atau rasa. Nah, kouwei itu kouwei itu ada 5 jenis. Di sini ada suan, tian, ku, la, xian. Teman-teman masih ingat nggak? Suan itu artinya asam. Nah, tian itu artinya manis. Ku itu artinya pahit. La artinya pedas. Dan xian tambahan yaitu artinya asin. Nah, ini review tentang rasa makanan nih. Jadi teman-teman coba diingat, dihafal 5 kata ini, suan, tian, ku, la, xian, dan artinya. Nah, di belakang nanti saya akan memperkenalkan makanan-makanan khas atau snack-snack khas di Taiwan. Nah, saya mau teman-teman coba latihan di rumah gimana caranya mengekspresikan atau menggambarkan rasa dari makanan tersebut. Nah, selain daripada rasa, kita juga ada yang namanya koukan. Nah, teman-teman masih ingat nggak koukan? Koukan itu adalah tekstur. Nah, tekstur dari makanan. Di sini ada mian, sui, qiu-tan, cui, ing, juan, se. Nah, di sini ada tambahan ing, yaitu keras. Juan, lembut.
sepat. Nah, di sini teman-teman boleh ikut baca yuk dari yang pertama. Mian, lengket. Sui, rapuh. Q-tan, kenyal. Cui, garing. Ing, keras. Ruan, lembut. Sepat. Nah, sekilas itu tentang reviewan tentang kouwei, yaitu rasa, dan koukan, yang artinya tekstur makanan. Nah, teman-teman juga ini boleh di screenshot kalau misalnya lupa, atau boleh dihafal nih, atau boleh dicatat di note teman-teman untuk latihan yang selanjutnya. Nah, di sini saya mau memperkenalkan, tapi ada satu note dulu sebelumnya. Nah, makanan-makanan yang akan saya kenalkan ini, saya bilang, oh ini berasal dari sini, atau ciri khas dari kota ini. Walaupun sebenarnya makanan-makanan ini bisa ditemukan di seluruh Taiwan ya, bukan cuma di kota-kota yang akan saya sebutkan. Tapi di kota-kota inilah makanan ini yang paling menonjol. Nah, misalnya di sini nih, teman-teman tahu nggak gedung apa ini? Nah, ini namanya Taipei 101. Jadi ini nama gedungnya itu Taipei 101. Nah, jadi ini adalah kota Taipei. Teman-teman boleh ikut baca Taipei. Nah, Taipei, teman-teman pasti kenal lah ya. Nah, apa sih yang paling menonjol? Makanan yang paling menonjol di kota Taipei ini? Yang pertama ada, nah, kira-kira ini apa nih? Teman-teman begitu lihat pasti langsung bilang, nastar nih. Nastar. Nah, ini nastarnya orang Taiwan ya. Jadi nastar itu dinamakan Feng Li Su. Feng Li Su. Teman-teman boleh ikut baca. Feng Li Su. Nah, jadi Feng Li Su ini kira-kira, karena kita sudah tahu ya kita ada bandingannya dengan nastar. Nah, kira-kira Feng Li Su de 口味怎么样？teman-teman boleh jawab di rumah. Feng Li Su de 口味怎么样？ada yang bilang, ada teman-teman yang bilang Feng Li Su de 口味是甜甜的。tapi ada juga yang bilang Feng Li Su de 口味是酸酸的。Nah, itu tergantung jam yang di dalamnya. Nah, Feng Li Su de 口感怎么样呢？Feng Li Su de 口感 tekstur dari nastarnya Taiwan nih gimana nih? Ada yang bilang Feng Li Su de 口感是硬硬的。Karena kalau misalnya nastar itu kan lembut ya, langsung rapuh gitu. Nah, kalau misalnya di Taiwan itu lebih ke kita harus gigit gitu. Jadi Feng Li Su de 口感是硬硬的, ada yang bilang. Nah, ada juga yang bilang Feng Li Su de 口感是碎碎的, yaitu rapuh. Ini begitu digigit itu langsung ada serpihan-serpihannya. Nah, sekilas tentang Feng Li Su. Nah, makanan yang kedua adalah Lu Wei. Lu Wei. Nah, teman-teman boleh ikut baca Lu Wei. Nah, Lu Wei itu apa nih? Lu Wei itu kita boleh pilih-pilih makanannya, terus itu akan dimasak di dalam kuahnya. Jadi itu kalau dalam bahasa Inggris disebut braised atau stew. Jadi itu mirip kayak rebusan gitu ya. Itu bakalan dimasak dalam kuah kecapnya gitu. Nah, luwe itu biasanya rasanya asin nih. Nah, bagi teman-teman yang kurang tahu. Nah, itu luwe itu biasanya asin, juga kita boleh tambah kalau misalnya pengen pedas nih. Jadi kira-kira luwe de 口味是怎么样呢? Nah, teman-teman boleh jawab, 卤味的口味是咸咸的 atau 卤味的口味是咸辣的. Nah, itu dua jawaban dari Lu Wei. Nah, kalau soal teksturnya saya tidak membicarakannya karena itu di dalamnya kan banyak ini ya, banyak pilihan. Jadi tergantung apa yang kita pilih. Nah, tempat yang kedua itu ada kota di mana saya berada itu Taichung. Taichung. Nah, teman-teman boleh ikut baca Taichung. Nah, di sini ada Kejuan. Kejuan. Nah, di sini ada Taichung Opera, National Opera House.
Nah, kejuan di sini sebagai trademark daripada Taichung. Nah, kira-kira di Taichung itu kita bisa makan apa nih? Apa makanan khas yang ada di Taichung? Nah, di sini yang ada yang namanya yu tou su. Yu tou su. Nah, teman-teman boleh ikut baca yu tou su. Nah, yu tou su itu sebenarnya saya juga belum pernah makan ya, tapi yu tou itu adalah taro atau dalam bahasa Indonesianya kalau nggak salah harusnya ketelah sejenis. Nah, jadi yu tou su itu taro. Nah, jadi taro itu kira-kira nih biasanya kita lihat di dalamnya itu juga ada jam gitu ya. Nah, kira-kira biasanya ini rasanya gimana nih? 芋头酥的口味怎么样? Teman-teman boleh jawab dulu di rumah nih. 芋头酥的口味怎么样? Jadi teman-teman boleh jawab 芋头酥的口味 tergantung imajinasi Anda sendiri. Kalau teman-teman yang belum pernah makan. Nah, teman-teman yang udah pernah makan boleh dijawab dengan benar. Dan kalau misalnya nanti ada kelas, kira-kira di kelas terakhir saya akan memberikan kayak sih ya sebagai rangkumannya. Nah, teman-teman boleh jawab di sana. Nah, terus 芋头酥的口感怎么样?芋头酥的口感怎么样? Nah, tekstur daripada 芋头酥 ini gimana nih? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di luar itu agak rapuh. Nah, rapuh itu apa nih? Teman-teman boleh jawab sendiri di rumah. Nah, yang kedua ada tan huang su. Tan huang su. Nah, kenapa kata su ini selalu keluar? Nah, ini su ini melambangkan sesuatu yang renyah atau rapuh. Nah, jadi makanya kayak Feng Li Su, terus ada Yu Tou Su dan Tan Huang Su itu lebih kurang menggambarkan tekstur yang rapuh atau renyah. Nah, Tan Huang Su, teman-teman boleh ikut baca. Tan Huang Su, Tan Huang Su de kou wei zhenmeyang? Teman-teman boleh jawab sendiri di rumah. Terus Tan Huang Su de kou kan zhenmeyang? Nah, tadi saya sudah berikan sedikit hint-nya. Tan Huang Su de kou kan zhenmeyang? Nah, yang ketiga nih ada tempat yang namanya Tainan. Tainan. Nah, Tainan itu tadi kan ada P ya, P itu bagian utara. Terus Chong itu bagian tengah. Nah, Nan kita sudah ke bawah itu bagian selatan. Nah, Tainan, di Tainan kira-kira ada apa nih? Nah, di sini ada yang namanya Pao Xiaping. Teman-teman boleh ikut baca Pao Xiaping. Nah, kenapa katanya pau? Pau itu dari pauca atau meletus, meledak. Nah, cara pembuatannya teman-teman boleh cek sendiri. Itu pakai alat, terus mereka ngepres. Begitu ngepres itu ada suara boom gitu loh, kayak ledakan. Jadi namanya jadi pau, siaping. Nah, sia itu dari udang, ping itu dari cracker. Jadi pau siaping itu shrimp cracker yang meletus gitu loh. 那爆虾饼 kira-kira nih, 爆虾饼的口味怎么样呢? Terus 爆虾饼的口感怎么样呢? Nah, teman-teman boleh jawab sendiri di rumah nih. Kalau bagian lupa, boleh lihat catatan teman-teman. Kira-kira kalau misalnya saya mau bilang nih, pao xiaping itu biasanya asin. Nah, asin itu apa? Terus teksturnya renyah. Nah, renyah itu apa dalam bahasa Mandarinnya? Nah, selain di Thailand, selain ada pao xiaping, juga ada yang namanya peng ping. Peng ping. Nah, peng ping kalau kita lihat di dalamnya itu adalah gula merah ya. Jadi peng ping itu biasanya rasanya peng ping de kou wei 怎么样?碰饼的口感怎么样? Nah, terus di tempat yang terakhir nih, kita akan bahas yaitu Taitung.
Taitung. Nah, Taitung itu bagian sebelah timur ya. Jadi Taitung. Nah, di Taitung kita bisa makan yang namanya buah serikaya. Nah, dalam bahasa Inggris namanya Buddha's Head ya. Jadi ini buah serikaya. Nah, sebenarnya di Indo juga ada nih. Teman-teman yang pernah makan, nah buah serikaya itu nama Mandarinnya adalah shijia. Teman-teman boleh ikut baca shijia. nah，释迦的口味怎么样呢？然后释迦的口感怎么样？ Nah, tadi kita ada belajar tambahan tentang ing, yaitu keras, dan yang satu lagi lembut. Nah, lembut apa nih? Teman-teman boleh bilang nih, karena tekstur dari buah serikaya ini lembut ya. Jadi kira-kira lembut dalam bahasa Mandarin apa nih? Jadi teman-teman boleh bilang, 释迦的口感是 bagaimana? Dan yang terakhir, makanan yang khas di Taitung adalah Peinan Rou Bao. Peinan Rou Bao. Nah, ini lebih kurang mirip bakpao ya. Nah, Peinan Rou Bao 的口味是怎么样？那卑南肉包的口感是怎么样？ Oke, nah bagi teman-teman yang sudah menjawab di rumah, terima kasih. Anda luar biasa. Terus belajar Mandarin. Nah, pelajaran hari ini sampai di sini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。